Jiwa terpilih, ada kalanya hidup membawa kita ke titik yang tidak pernah kita duga. Titik di mana hati terasa berat, langkah yang biasanya mantap mendadak menjadi ragu, dan pikiran dipenuhi pertanyaan yang tidak menemukan jawabannya. Di sanalah kecewa mulai tumbuh diam-diam, masuk tanpa permisi, dan mengisi ruang-ruang dalam diri yang dulu penuh keyakinan. Kecewa menjadi seperti hujan yang turun di tengah perjalanan, memaksa seseorang berhenti sejenak, meski ia sebenarnya ingin tetap melangkah. Namun hari ini, izinkan aku berbicara langsung kepada batinmu. Bukan kepada topeng yang kau pakai, bukan kepada peran yang harus kau jalani, tetapi kepada jiwamu. Kepada dirimu yang mungkin tak pernah menunjukkan betapa lelahnya kau menghadapi kenyataan. Kepada dirimu yang sering berpura-pura kuat, sementara di dalam hati ada sesuatu yang terasa retak namun tidak pernah kau akui. Kau mungkin tidak berkata apa-apa, tetapi kecewa itu nyata. Kau merasakannya dengan jelas, walau tak satupun orang memahami seutuhnya apa yang kau tanggung. Jiwa terpilih, hari ini aku ingin memanggilmu dengan sebutan yang meneguhkan. Kau bukan seseorang yang kebetulan melalui rasa sakit. Kau bukan seseorang yang disinggahi luka tanpa alasan. Kau dipilih untuk memahami sesuatu yang tidak semua orang mampu menanggungnya. Ada kedalaman dalam dirimu yang hanya bisa terbuka melalui perasaan yang sulit, seperti kecewa. Ada ruang dalam jiwamu yang hanya bisa ditempa melalui pengalaman yang mengguncang cara pandangmu. Dan meskipun saat ini terasa berat, kau sedang berada dalam proses yang akan memperhalus jiwamu dan memperkuat hatimu. Kecewa sering dianggap sebagai lawan dari harapan, padahal sebenarnya ia adalah langkah yang mengantarmu pada pemahaman yang lebih dewasa tentang kehidupan. Kecewa membuka mata seseorang terhadap hal-hal yang selama ini luput dari perhatian. Kecewa mengajarkan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana, dan itu tidak selalu berarti buruk. Karena justru dari ketidakteraturan hidup itulah, manusia belajar melihat kemungkinan yang lebih luas daripada yang dulu ia bayangkan. Tetapi sebelum semua itu bisa dipahami, seseorang harus terlebih dahulu mengakui apa yang ia rasakan. Banyak orang berusaha menolak kecewa, menyembunyikannya, atau mengabaikannya. Namun semakin ditolak, semakin ia menekan dada. Semakin disembunyikan, semakin ia tumbuh menjadi beban. Dan semakin diabaikan, semakin ia menggerogoti bagian dalam diri, membuat seseorang kehilangan arah. Maka hari ini, izinkan dirimu untuk jujur. Izinkan dirimu untuk mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan, dan itu membuatmu terluka. Kejujuran kepada diri sendiri adalah langkah pertama untuk pulih. Karena dari sanalah pemahaman baru akan tumbuh. Kau akan menyadari bahwa setiap rasa kecewa adalah bentuk komunikasi dari kehidupan. Ia seolah berkata bahwa ada sesuatu yang perlu kau pahami, ada sesuatu yang perlu kau lepaskan, atau ada sesuatu yang perlu kau benahi dalam cara berpikirmu. Hidup tidak pernah bermaksud menjatuhkanmu. Hidup justru ingin mengarahkanmu. Namun arah itu hanya terlihat ketika seseorang berani mengakui apa yang ia rasakan, termasuk kecewa. Jiwa terpilih, jika hari ini hatimu sedang retak karena orang yang tidak memperlakukanmu sebagaimana mestinya, ketahuilah bahwa retakan itu adalah cara hidup menunjukkan bahwa kau berharga. Bahwa kau tidak seharusnya berada di tempat yang tidak melihat nilai dirimu. Jika hatimu kecewa karena pintu yang kau ketuk tidak terbuka, itu bukan karena kau tidak layak. Itu karena mungkin jalan itu akan membawa pada sesuatu yang tidak sesuai untuk jiwamu. Kadang, kecewa adalah perlindungan. Kadang, apa yang hilang darimu sebenarnya tidak pernah ditakdirkan tinggal. Jika kecewamu datang dari upaya yang gagal, ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah tanda bahwa kau sedang dibentuk, sedang diarahkan, sedang diperkuat. Setiap orang hebat yang pernah mengukir sejarah memiliki momen di mana mereka hampir menyerah karena kecewa. Namun satu hal yang membedakan mereka adalah keberanian untuk terus berjalan meski hati mereka pernah patah. Kecewa tidak menghentikan mereka. Justru dari sanalah mereka belajar, bertumbuh,
dan menemukan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli dengan cara apapun. Hari ini, aku ingin memintamu untuk memandang kecewamu dengan cara yang berbeda. Jangan melihatnya sebagai musuh yang harus kau lawan. Lihatlah sebagai guru yang sedang membuka halaman baru dalam hidupmu. Guru yang tidak datang melalui kata-kata lembut, melainkan melalui pengalaman yang memaksa seseorang mau tidak mau belajar. Kecewa membuat seseorang bertanya. Kecewa membuat seseorang merefleksikan diri. Kecewa membuat seseorang berhenti sejenak untuk melihat hidup dari sudut yang lebih luas. Dan di tengah semua itu, ada hal yang mungkin selama ini tidak kau sadari, bahwa kau masih bertahan meski melalui begitu banyak hal. Kau masih bangun pagi meski hatimu sempat hancur. Kau masih mencari jawaban meski keputusan hidup membuatmu goyah. Kau masih berharap meski kecewa sering mengetuk pintu batinmu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan. Kekuatan yang lahir dari jiwa yang tidak menyerah pada rasa sakit. Jiwa terpilih, sebelum melangkah ke bagian berikutnya, izinkan aku menegaskan satu hal. Kecewamu hari ini bukanlah tanda akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kau mungkin belum melihatnya sekarang, tetapi suatu hari nanti ketika kau menoleh ke belakang, kau akan menyadari bahwa rasa sakit yang pernah membuatmu ingin berhenti ternyata adalah pintu menuju kebijaksanaan yang membawamu pada pemahaman baru. Kecewamu hari ini bisa menjadi kebijaksanaanmu besok. Yang kau perlukan hanyalah keberanian untuk terus membuka hati, sekalipun hati itu pernah terluka. 2. Pengungkapan makna di balik kesulitan. Kecewamu hari ini bisa menjadi kebijaksanaanmu besok. Jiwa terpilih, setiap manusia pernah bertanya pada dirinya sendiri mengapa kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang ia harapkan. Mengapa sesuatu yang sudah dijaga dengan sepenuh hati justru berakhir dengan luka? Mengapa seseorang yang dipercayai ternyata meninggalkan kecewa? Mengapa usaha terbaik sekalipun kadang tidak menghasilkan apapun? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul terutama pada saat hati sudah terlalu letih memikul beban, sementara langkah terasa semakin berat. Kesulitan, dalam wujud apapun, seringkali terasa seperti dinding besar yang tiba-tiba berdiri di depan perjalanan seseorang. Kau mungkin berusaha mendakinya, mencoba memahaminya, atau mencari jalan di sekelilingnya, tetapi tetap saja terasa mustahil. Di momen seperti itu, tak sedikit orang yang merasa ingin menyerah. Namun, jika kita mampu melihat lebih dalam, di balik setiap kesulitan sebenarnya ada pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa sakit. Kesulitan hadir bukan hanya sebagai ujian, melainkan sebagai refleksi dari hal-hal yang perlu disadari, diperbaiki, atau dilepas. Banyak orang melewati hidup tanpa pernah berhenti untuk melihat lebih dalam tentang siapa sebenarnya diri mereka, apa yang mereka perlukan, dan apa yang selama ini tidak selaras dengan perjalanan batinnya. Itulah sebabnya kehidupan kadang harus menggunakan cara yang lebih keras agar kita benar-benar memahami sesuatu yang tidak bisa diajarkan melalui kenyamanan. Misalnya, ketika seseorang kecewa karena dikhianati, rasa sakit itu seringkali membuka mata bahwa ia terlalu banyak memberi ruang kepada orang yang tidak mampu menghargai kepercayaannya. Dari situ ia belajar bahwa dirinya layak mendapatkan hubungan yang lebih sehat, lebih tulus, dan lebih saling menghormati. Banyak orang baru memahami nilai dirinya setelah hatinya retak. Bukan karena ia lemah, tetapi karena selama ini ia terlalu kuat menahan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk jiwanya. Atau ketika seseorang mengalami kegagalan dalam mencapai mimpi, seringkali kesulitan itu mengajarinya tentang strategi baru, cara baru untuk melangkah, atau bahkan mengungkapkan bahwa apa yang ia kejar tidak benar-benar selaras dengan panggilan jiwanya. Banyak mimpi yang tampak indah di mata, tetapi tidak membawa ketenangan dalam hati. Kesulitan dalam mengejarnya menjadi pertanda bahwa ada tujuan lain yang sebenarnya lebih sesuai, lebih bermakna, dan lebih membangun jiwanya. Ada pula kesulitan yang hadir untuk memperhalus karakter seseorang. Ketika seseorang menghadapi kecewa, ia belajar menahan diri, belajar bersabar, belajar mengendalikan emosi.
Ia belajar memahami bahwa tidak semua hal bisa didapatkan dengan tergesa-gesa. Kesulitan memberi ruang bagi kedewasaan untuk tumbuh. Tanpa proses yang berat, seseorang tidak akan pernah memahami betapa kuatnya dirinya, betapa luasnya kesabarannya, dan betapa bijaksananya ia pada akhirnya. Namun sayangnya, banyak orang hanya melihat permukaan dari kesulitan itu. Mereka melihat rasa sakit, tetapi tidak melihat maknanya. Mereka melihat kegagalan, tetapi tidak melihat pelajarannya. Mereka melihat kehilangan, tetapi tidak melihat ruang yang terbuka setelahnya. Untuk memahami makna di balik kesulitan, seseorang perlu berhenti sejenak dan melihat apa yang sebenarnya ingin disampaikan kehidupan melalui situasi itu. Jiwa terpilih, makna itu tidak akan datang dalam sekejap. Ia tidak muncul dalam bentuk kata-kata sederhana yang mudah dicerna. Makna itu datang melalui kesadaran yang perlahan tumbuh setelah seseorang melewati proses yang cukup panjang. Ia datang setelah air mata mulai berhenti, setelah pikiran mulai tenang, dan setelah hati mulai menerima kenyataan yang tidak bisa diubah. Makna itu muncul ketika seseorang mulai bertanya bukan lagi, mengapa ini terjadi padaku, melainkan, apa yang ingin aku pahami dari ini. Ketika seseorang mulai bertanya seperti itu, ia mulai masuk ke dalam ruang pemahaman yang lebih dalam. Ia mulai melihat bahwa hidup bukan sekadar tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi tentang menjadi seseorang yang layak untuk menerima apa yang dipersiapkan untuknya. Kesulitan membentuk seseorang agar ia mampu menerima hal-hal besar yang menunggu di masa depan. Tanpa proses itu, seseorang tidak akan mampu menghargai apapun yang datang kepadanya kelak. Jika hari ini hatimu sedang kecewa, maka di balik itu ada makna yang ingin kau temukan. Jika hari ini kau merasa tersesat, maka sedang ada sesuatu yang ingin diarahkan. Jika hari ini usahamu belum membuahkan hasil, maka sedang ada sesuatu yang ingin diperbaiki dalam caramu melangkah. Dan jika hari ini kau merasa ditinggalkan oleh seseorang yang kau sayang, maka mungkin itu adalah cara hidup membuka ruang bagi seseorang yang lebih mampu menghargai kehadiranmu. Kesulitan tidak datang untuk menghakimi, melainkan untuk mengajarkan. Ia hadir bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai petunjuk. Bahkan ketika kesulitan itu datang melalui sesuatu yang membuatmu menangis, itu bukan karena dirimu tidak cukup baik, tetapi karena hidup ingin menunjukkan sesuatu yang hanya bisa kau mengerti setelah melalui rasa sakit. Seperti seorang guru yang tegas, kehidupan kadang memaksa seseorang untuk belajar hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk masa depannya. Bayangkan sebuah biji yang harus pecah sebelum ia tumbuh menjadi tunas. Pecahnya biji itu seperti rasa sakit yang tidak bisa dihindari. Namun tanpa proses itu, ia tidak akan pernah bertumbuh. Tidak akan pernah menyentuh cahaya. Tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lebih indah. Begitu pula dirimu. Kecewa yang kau rasakan hari ini adalah retakan yang membuka jalan bagi pertumbuhan baru. Dari retakan itu, kekuatanmu akan tumbuh. Dari luka itu, pemahamanmu akan mendalam. Jiwa terpilih, jika selama ini kau berpikir bahwa kesulitan adalah akhir, biarkan aku memberitahumu bahwa itu adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Hidup tidak mematahkanmu. Ia sedang memurnikanmu. Ia sedang menyingkirkan hal-hal yang tidak selaras dengan perjalanan jiwamu. Ia sedang menyiapkan ruang bagi sesuatu yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih sesuai untuk dirimu. Makna kesulitan tidak akan terasa saat kau masih berada di tengah badai. Namun suatu hari nanti, ketika kau berdiri di tempat yang lebih tinggi, menoleh ke belakang, dan melihat perjalananmu, kau akan memahami semuanya. Kau akan melihat bahwa kesulitan yang dulu membuatmu menangis adalah alasan mengapa kau menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh pemahaman hari ini. Kecewamu hari ini adalah pintu menuju kebijaksanaanmu besok. Dan makna itu sedang menantimu untuk ditemui. 3. Ilustrasi visual motivasional. Bayangkan sebuah pagi yang sunyi, ketika matahari baru saja mengangkat wajahnya di balik garis horizon. Cahaya keemasannya belum sepenuhnya hangat,
namun cukup terang untuk menyingkapkan warna-warna lembut yang menenangkan mata. Di antara ketenangan itu, terdapat sosok seorang pejalan yang melangkah sendirian di jalan panjang yang belum pernah ia lalui sebelumnya. Tanah di bawah kakinya masih basah oleh embun, dan udara yang ia hirup membawa aroma bumi yang segar. Tetapi langkahnya berat, karena di pundaknya tersimpan sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Beban kecewa yang masih menghangat, seperti logam yang baru ditempa dari api kehidupan. Pejalan itu berhenti di sebuah persimpangan. Di salah satu sisi, jalur terlihat rata, lurus, mudah ditebak. Jalur yang nyaman. Jalur yang membuatnya tidak harus kembali mengingat apa yang telah melukai perasaannya. Namun jalur itu justru tidak menawarkan apapun untuk membuatnya bertumbuh. Di sisi lain, jalur yang tampak lebih sempit, lebih gelap, lebih asing. Jalur yang membutuhkan keberanian untuk melangkah masuk. Jalur yang membuatnya harus menghadapi angin yang berhembus lebih kuat, membuatnya harus lebih berhati-hati agar tidak tergelincir. Tetapi jalur itu adalah jalur yang menuntun kepada pemandangan indah yang tidak bisa dilihat dari kejauhan. Dalam ilustrasi itu, mungkin engkau mengenali dirimu sendiri. Engkau yang pernah berdiri pada persimpangan perasaan, mempertimbangkan arah mana yang harus dipilih setelah sebuah kekecewaan menerjang. Engkau yang pernah memikirkan apakah langkah yang menyakitkan harus dilanjutkan, atau justru menyerah demi menjaga hati tetap aman. Seringkali, manusia memilih jalur datar, jalur yang jauh dari risiko dan ingatan akan rasa sakit. Namun di balik jalur yang tampak ringan itu, tidak ada kebijaksanaan yang menunggu. Kebijaksanaan justru tumbuh di tanah yang sukar, di jalan yang berliku, di rute yang menuntut keberanian untuk terus melangkah. Bayangkan pula sebuah pohon besar yang berdiri tegak di tengah padang luas. Akar-akarnya mencengkeram bumi bukan karena tanahnya lunak dan ramah, melainkan karena tanah itu keras, penuh batu, dan sulit ditembus. Justru karena itulah akar-akar pohon itu belajar memperkuat diri, menyebar lebih dalam, bertahan lebih lama. Jika tanahnya mudah, akar itu tidak akan pernah menjadi kokoh. Begitu pula dirimu. Hidup tidak selalu memilihkan tanah yang lembut bagi langkahmu. Ada masa ketika engkau justru dipertemukan dengan situasi yang membuatmu bertanya, mengapa harus engkau yang mengalami? Mengapa harus engkau yang terluka? Mengapa harus engkau yang dikecewakan? Tetapi lihatlah pohon itu. Ia berdiri dengan megah bukan karena ia tidak pernah diguncang angin, melainkan karena ia telah berkali-kali dihadapkan pada angin yang begitu keras hingga membuatnya belajar bertahan. Ia tumbuh tinggi bukan karena ia hidup dalam cuaca yang selalu bersahabat, tetapi karena cuaca yang tidak menentu membuatnya menyesuaikan diri. Dan ketika badai terbesar datang, pohon itu tetap tegak, sementara rumput kecil di sekitarnya justru tumbang. Sekarang bayangkan dirimu sebagai pejalan yang kembali melangkah di jalur yang sulit itu. Setiap batu kecil yang menghambat langkahmu adalah pengingat bahwa engkau masih hidup. Setiap duri yang merobek sedikit kulitmu adalah bukti bahwa engkau sedang bertumbuh. Setiap tikungan yang membuatmu ragu adalah kesempatan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara hatimu sendiri. Dan ketika engkau akhirnya tiba di puncak sebuah tebing, engkau akan menyadari mengapa jalur itu harus sulit. Mengapa langkahmu harus tertatih. Mengapa hatimu harus robek terlebih dahulu sebelum diperbaiki. Dari tebing itu engkau bisa melihat pemandangan luas yang tidak terlihat dari bawah. Engkau melihat bagaimana lembah-lembah kehidupan, yang dulunya tampak mengerikan, ternyata membentuk lukisan indah yang hanya dapat dipahami setelah engkau memandangnya dari ketinggian. Engkau melihat garis-garis jalan yang pernah engkau lalui, termasuk jalan yang membuatmu kecewa, ternyata semuanya terhubung membentuk satu pola yang tidak mungkin engkau pahami sewaktu engkau masih berada di tengah-tengahnya. Kekecewaan yang engkau rasakan adalah hujan yang turun di musim yang tidak engkau harapkan. Tetapi hujan itu menyuburkan tanah, memperkaya akar kehidupanmu, mempersiapkan dirimu untuk musim yang lebih hijau. Kadang engkau tidak mampu memahami alasan terjadinya sesuatu pada hari ini. Namun ketika engkau memandangnya kembali di kemudian hari,
engkau akan mengerti bahwa tidak ada satupun rasa sakit yang hadir sia-sia. Lihatlah kembali pejalan dalam ilustrasi itu. Ia tiba di puncak bukan karena langkahnya selalu yakin, tetapi karena ia tidak menyerah ketika langkahnya goyah. Ia tiba di puncak bukan karena ia tidak pernah kecewa, tetapi karena ia belajar membawa kecewa itu sebagai bagian dari perjalanan. Dan ketika ia berdiri di sana, perasaan yang dulu menyakitinya kini berubah menjadi kekuatan yang membuatnya tersenyum tipis. Sebab kini ia mengerti bahwa perjalanan itulah yang menempanya, bukan sekadar tujuannya. Begitu pula dirimu, jiwa terpilih. Engkau mungkin sedang berada di bagian perjalanan yang masih tampak gelap. Engkau mungkin masih merasakan beban kecewa yang menekan dadamu. Namun bayangkan bagaimana dirimu beberapa waktu dari sekarang, berdiri pada puncak tebing kehidupanmu sendiri, menatap kembali apa yang pernah engkau lalui, dan berkata dalam hati bahwa semua itu ternyata membawamu kepada tempat yang lebih indah. Ilustrasi ini bukan sekadar gambaran puitis. Ia adalah bayangan masa depanmu, ketika apa yang kini membuatmu terdiam justru menjadi alasan engkau berdiri lebih tegak. Ketika apa yang kini membuatmu patah justru menjadi alasan engkau menjadi lebih bijaksana. Ketika apa yang hari ini melukaimu justru menjadi alasan engkau mengenal dirimu lebih dalam daripada sebelumnya. Jika engkau dapat membayangkannya, engkau sedang berada selangkah lebih dekat untuk mencapainya. 4. Refleksi diri yang personal. Ada sebuah momen dalam hidup ketika seseorang tidak lagi berlari dari dirinya sendiri. Saat itu datang perlahan, hampir tidak terdengar, tetapi terasa jelas seperti detak jantung ketika dunia tiba-tiba menjadi hening. Momen ketika seseorang berhenti bertanya mengapa dunia memperlakukannya dengan keras, dan mulai bertanya apa yang dapat ia pelajari dari kerasnya dunia itu. Momen itu bukan tentang kemenangan, bukan tentang keberhasilan, bukan tentang menemukan jawaban yang sempurna. Momen itu adalah titik ketika seseorang mulai jujur kepada dirinya sendiri untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Jiwa terpilih, pernahkah engkau duduk seorang diri, tanpa suara apapun kecuali pikiranmu sendiri, dan tiba-tiba menyadari betapa besar perubahan yang sebenarnya telah engkau alami? Betapa luka-luka kecil yang dulu membuatmu ingin bersembunyi kini justru menjadi bagian dari cerita yang membuatmu lebih kuat? Betapa kecewa yang dulu engkau anggap sebagai bukti bahwa engkau tidak cukup, kini justru menjadi alasan engkau memahami apa yang benar-benar berharga? Seringkali, manusia mengira bahwa kekecewaan adalah tanda bahwa mereka berada di jalan yang salah. Namun saat engkau melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri, engkau akan menemukan bahwa kekecewaan justru menunjukkan bahwa hatimu masih mampu merasa, bahwa jiwamu masih hidup, bahwa engkau masih memiliki kapasitas untuk peduli, berharap, mencintai, dan berjuang. Orang yang tidak pernah kecewa adalah orang yang tidak pernah berani berharap. Engkau pernah terluka karena engkau pernah percaya. Sakit itu hadir karena engkau memberikan sebagian dari dirimu kepada sesuatu yang engkau anggap berarti. Kini, saat engkau menoleh ke belakang, engkau mungkin bisa melihat betapa kerasnya dirimu bertahan dalam situasi yang dulu tidak pernah engkau bayangkan. Engkau mungkin tidak pernah memujinya, tetapi dirimu telah melampaui begitu banyak hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Ada hari-hari ketika engkau bangun dengan hati yang terasa berat, namun engkau tetap memilih bergerak. Ada malam-malam ketika engkau tertidur sambil memeluk kecewamu sendiri, tetapi esoknya engkau tetap berusaha menjadi baik. Itu bukan kelemahan. Itu adalah keberanian dalam bentuk yang paling sunyi. Itulah kekuatan yang tidak ditampilkan kepada dunia, tetapi bekerja di dalam dirimu setiap hari. Dalam refleksi diri yang lebih dalam, engkau mungkin menyadari bahwa kekecewaan hari ini sebenarnya membentuk cara engkau memandang hidup. Engkau menjadi lebih selektif terhadap siapa yang engkau percaya. Engkau belajar mengukur ulang nilai dirimu. Engkau memahami bahwa tidak semua pintu yang terbuka perlu engkau masuki, dan tidak semua tangan yang terulur harus engkau genggam. Kecewamu mengajarkanmu untuk lebih menghargai diri sendiri, bukan dengan cara yang egois, tetapi dengan cara yang bijaksana. Dalam keheningan itu,
Engkau mungkin bertanya kepada dirimu sendiri, siapa diriku hari ini jika dibandingkan dengan diriku beberapa waktu lalu? Apakah aku menjadi lebih lembut atau lebih keras? Apakah aku menjadi lebih paham atau lebih tertutup? Ataukah aku sedang berada dalam tahap perubahan, di mana semua pertanyaan ini belum sepenuhnya jelas, tetapi aku tahu bahwa aku sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih matang? Tidak ada jawaban yang salah dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Yang penting adalah keberanianmu untuk bertanya, karena hanya orang yang sedang bertumbuh yang mampu bertanya kepada dirinya sendiri dengan jujur. Cobalah ingat satu peristiwa dalam hidupmu yang benar-benar membuatmu hancur. Peristiwa yang membuat napasmu tercekat, membuat dadamu serasa diremas, membuat pijakanmu goyah. Sekarang, lihat kembali dari sudut pandangmu hari ini. Apakah engkau masih melihatnya sebagai murni sebuah kehancuran? Atau kini engkau mulai melihat bagaimana peristiwa itu memaksamu untuk menemukan kekuatan yang bahkan tidak pernah engkau sadari sebelumnya? Refleksi diri tidak selalu nyaman. Ada bagian dari dirimu yang mungkin tidak ingin engkau lihat lagi. Ada kata-kata yang pernah engkau ucapkan yang ingin engkau tarik kembali. Ada keputusan yang ingin engkau perbaiki. Namun justru ketika engkau berani menghadapinya, engkau sedang menempuh jalan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Ketika engkau berani menerima bahwa kecewamu adalah bagian dari dirimu, bukan musuhmu, engkau mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Dirimu bukan hasil dari satu pengalaman buruk, melainkan hasil dari rangkaian pilihan, luka, kepedihan, kebahagiaan, dan keberanian yang membentukmu secara keseluruhan. Dirimu adalah perjalanan, bukan satu titik. Dan dalam perjalanan itu, setiap kekecewaan membawa pelajaran yang suatu hari akan engkau pahami sepenuhnya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi ketika waktunya tiba, engkau akan menyadari bahwa dirimu yang hari ini adalah seseorang yang jauh lebih kuat daripada dirimu yang dulu. 5. Inti pesan perubahan mindset. Ada sebuah titik dalam perjalanan hidup ketika seseorang mulai menyadari bahwa cara mereka melihat dunia jauh lebih menentukan kualitas hidup dibandingkan peristiwa apapun yang terjadi di luar diri mereka. Titik ketika seseorang memahami bahwa makna sebuah kekecewaan tidak ditentukan oleh siapa yang menyakitinya, bukan oleh apa yang hilang, bukan oleh berapa besar kerugian yang ia alami, tetapi oleh bagaimana ia memilih untuk memaknainya. Disinilah perubahan mindset dimulai. Disinilah kecewamu hari ini berubah menjadi kebijaksanaanmu besok. Jiwa terpilih, engkau memiliki kemampuan untuk menafsirkan ulang pengalamanmu. Meskipun dunia di sekitarmu mungkin tidak selalu ramah, engkau tetap memiliki kendali terhadap bagaimana engkau menanggapi setiap peristiwa. Inilah inti kekuatan batin manusia, kebebasan untuk memilih makna. Banyak orang melihat kekecewaan sebagai akhir. Mereka percaya bahwa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, itu berarti mereka tidak cukup baik, tidak cukup mampu, atau tidak cukup beruntung. Pandangan seperti ini hanya memperkuat rasa tidak berdaya dan menutup pintu bagi pertumbuhan. Namun, seseorang yang mengubah cara berpikirnya akan melihat kekecewaan sebagai proses penyaringan. Penyaringan terhadap rencana, terhadap hubungan, terhadap peluang. Penyaringan terhadap apa yang memang tidak seharusnya menjadi bagian dari kehidupannya. Ketika engkau mulai melihat kekecewaan sebagai perlindungan, bukan hanya sebagai rasa sakit, engkau mulai memasuki ranah kebijaksanaan yang lebih tinggi. Perubahan mindset bukan tentang memaksa diri untuk selalu positif. Bukan pula tentang menyangkal rasa sakit. Perubahan mindset adalah tentang keberanian untuk melihat lebih dalam, melampaui luka, dan memahami bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya dalam membentukmu. Bayangkan seseorang yang mengalami kegagalan besar dalam usaha yang ia bangun bertahun-tahun. Secara permukaan, terlihat seperti kehilangan besar. Namun ketika ia mengubah cara pandangnya, ia melihat bahwa kegagalan itu memaksanya untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya tidak ia sentuh. Dari kegagalan itu, ia belajar disiplin finansial, memahami strategi yang lebih tepat, menemukan mitra yang lebih dapat dipercaya, dan membaca peluang dengan lebih cermat.
Suatu hari, ia membangun usaha baru yang jauh lebih kuat. Dan ketika ia melihat ke belakang, ia mengakui bahwa kegagalan pertamanya bukanlah penghalang, melainkan fondasi. Begitu pula dalam hubungan. Ketika seseorang dikecewakan oleh orang yang ia percaya, ia belajar sesuatu yang tidak akan ia dapatkan dari hubungan yang selalu berjalan mulus. Ia belajar mengenali tanda-tanda manipulasi, belajar menghargai dirinya, belajar memilih orang yang tepat. Dengan perubahan cara memandang itu, pengalaman pahit berubah menjadi kebijaksanaan emosional. Perubahan mindset dimulai dengan 3 kesadaran penting. Pertama, engkau tidak harus mengendalikan segala sesuatu. Melepaskan bukanlah kekalahan. Melepaskan adalah pernyataan bahwa engkau memahami bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada keinginanmu sendiri. Kedua, engkau boleh kecewa, tetapi jangan berhenti di sana. Jadikan kecewamu sebagai arah baru. Jadikan rasa sakit sebagai kompas, bukan sebagai rantai yang menahanmu di masa lalu. Ketiga, engkau harus mempercayai prosesnya. Proses yang terkadang lambat, membingungkan, tidak jelas tujuan akhirnya, namun akan mengarahkanmu ke tempat yang tepat pada waktunya. Ketika engkau mulai memaknai ulang kekecewaanmu, engkau membuka pintu bagi transformasi batin yang lebih besar. Perubahan cara berpikir bukan hanya membuatmu lebih bijaksana, tetapi juga lebih tenang. Engkau tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang harus selalu sesuai keinginanmu, melainkan tempat belajar yang penuh pesan tersembunyi. Kelak, ketika engkau berdiri di titik yang lebih matang, engkau akan menyadari bahwa kekecewaan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang keras, tetapi adil. Ia adalah sahabat yang tidak selalu hadir dengan cara yang menyenangkan, tetapi membawa hadiah pemahaman dalam setiap lukanya. Kini, mindsetmu bukan lagi terpusat pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang sedang dibentuk. Engkau mulai melihat setiap pengalaman dengan lebih luas, lebih tenang, dan lebih percaya bahwa ada hikmah yang sedang menunggu untuk ditemukan. 6. Penutup yang mengajak dan memberi harapan. Jiwa terpilih, setelah semua perjalanan batin yang engkau lalui, setelah engkau memahami panggilan hatimu, menelusuri makna di balik kesulitan, menghidupkan kembali imajinasi tentang masa depan, menyelami refleksi diri, hingga mengubah cara berpikirmu tentang kekecewaan. Kini tibalah saatnya untuk menutup perjalanan ini dengan sebuah pemahaman baru tentang dirimu sendiri. Bukan sebagai seseorang yang terluka, bukan sebagai seseorang yang tertinggal, tetapi sebagai seseorang yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah engkau bayangkan. Kekecewaan yang engkau rasakan bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah peralihan. Peralihan dari versi lamamu menuju diri yang lebih matang, lebih kuat, lebih peka, dan lebih bijaksana. Tidak ada luka yang hadir tanpa membawa pesan. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa membawa pemurnian. Dan tidak ada kekecewaan yang datang tanpa menyimpan maksud yang lebih dalam. Suatu hari nanti, engkau akan menatap kembali masa-masa yang membuat hatimu bergetar karena sakit, dan engkau akan berkata kepada dirimu sendiri bahwa engkau telah melampauinya. Engkau tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh. Engkau tidak hanya melewati badai, tetapi menemukan arah baru setelahnya. Apa yang dulu membuatmu rapuh kini membentuk pondasi batin yang jauh lebih kokoh. Engkau mungkin tidak melihatnya sekarang sepenuhnya. Luka yang masih hangat memang sering membuat pandangan menjadi kabur. Namun waktu dan kesadaran akan bekerja bersama-sama untuk menunjukkan betapa setiap langkahmu memiliki peran. Satu persatu potongan puzzle itu akan menyatu. Dan engkau akan menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian yang benar-benar sia-sia. Pada titik itu, ketika engkau melihat ke belakang, engkau akan mengangguk pelan dan memahami bahwa kecewamu hari ini benar-benar telah menjadi kebijaksanaanmu besok. Karena kebijaksanaan tidak tumbuh dari kenyamanan. Kebijaksanaan tumbuh dari keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dari tekad untuk bangkit meski berat. Dari kemauan untuk terus berjalan meski dunia terasa gelap. Engkau telah melakukan itu.
dan engkau akan terus melakukannya. Sekarang, izinkan dirimu untuk percaya sekali lagi. Percaya bahwa meski perjalananmu berliku, engkau tidak tersesat. Percaya bahwa meski hatimu pernah jatuh, engkau tidak hancur. Percaya bahwa meski engkau pernah kehilangan sesuatu, engkau tidak kehilangan masa depanmu. Apapun yang menunggumu di depan, ia menunggu dengan maksud yang baik. Ada pertemuan yang lebih tepat, ada pintu yang lebih layak, ada jalan yang lebih sesuai, ada jawaban yang lebih jelas, dan ada kesempatan yang lebih besar daripada apa yang pernah engkau pikirkan. Engkau hanya diminta untuk terus melangkah. Tidak perlu berlari. Tidak perlu memaksakan diri. Cukup melangkah dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, dan dengan keyakinan bahwa setiap proses mengarahkanmu menuju pertumbuhan, bukan kehancuran. Jika suatu hari engkau kembali merasakan kecewa, ingatlah apa yang telah engkau pahami hari ini. Ingatlah bahwa itu bukan pertanda berakhirnya harapanmu, tetapi pertanda bahwa sesuatu sedang disusun ulang. Pertanda bahwa engkau sedang diarahkan, bukan dijatuhkan. Pertanda bahwa engkau sedang diperkuat, bukan ditinggalkan. Biarkan dirimu beristirahat sejenak. Biarkan dirimu bernafas. Kemudian, bangkitlah perlahan. Dunia masih menunggu langkahmu. Ada hal-hal penting yang akan engkau temukan. Ada peran besar yang hanya bisa engkau jalani. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari pengalamanmu sendiri. Dan ketika hari esok tiba, engkau akan menjemputnya bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesiapan. Dengan hati yang lebih lembut namun lebih kuat. Dengan pikiran yang lebih luas namun lebih tenang. Dengan jiwa yang tahu bahwa setiap perjalanan memiliki makna. Kekecewaanmu hari ini bukanlah beban. Itu adalah batu loncatan menuju dirimu yang baru. Dan suatu hari nanti, engkau akan bersyukur karena pernah melewatinya.